Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 5 yang Bapak sayangi dan Bapak cintai? Semoga kalian di rumah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal PJOK beserta pembahasannya dengan materi senam ketangkasan. Tapi sebelum itu, marilah anak-anakku kita buka pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada latihan soal PJOK dengan materi senam ketangkasan terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Marilah anak-anakku kita masuk ke dalam latihan soal dan pembahasannya. Soal pilihan ganda nomor 1. Akbar berlatih melompati peti lompat. Aktivitas tersebut termasuk kategori senam: A. Irama, B. Akrobatik, C. Keindahan, D. Ketangkasan. Nah, anak-anakku, ayo apa jawabannya? Jawabannya adalah senam ketangkasan, yaitu D. Kemudian soal yang nomor 2 adalah Randy melakukan gerak dasar melompat. Saat menolak kaki, Randy menekuk lutut. Gerakan Randy dilakukan untuk A. Memberi dorongan yang kuat, B. Menghindari cedera pada kaki, C. Mendarat dengan sempurna, dan D. Menghindari kaki terpeleset. Jawabannya adalah A, karena gerakan menolak pada gerakan melompat adalah memberikan dorongan yang kuat. Kemudian soal yang nomor 3. Pada saat melompati peti lompat diperlukan awalan lari. Fungsi dari awalan lari adalah untuk A. Menghindari cedera, B. Menambah tenaga, C. Menyiapkan mental untuk melompat, D. Menjaga keseimbangan saat melompat. Lari bertujuan untuk apa anak-anakku? Yaitu jawabannya adalah yang B, untuk menambah tenaga saat melompat. Selanjutnya soal nomor 4 adalah Jihan berjalan di balok titian. Kegiatan yang dilakukan Jihan adalah untuk melatih A. Kekuatan, B. Kelentukan, C. Kelenturan, D. Keseimbangan. Anak-anakku masih ingat apa itu balok titian? Bapak harap anak-anakku masih ingat bentuk dari balok titian. Jadi jawabannya adalah yang D. Keseimbangan. Balok titian adalah melewati rintangan untuk melatih keseimbangan. Kemudian soal nomor 5. Gerakan menggantung seperti gambar di samping ini adalah menggunakan teknik pegangan A. Atas, B. Silang, C. Bawah, D. Campuran. Ayo anak-anakku masih ingatkah pegangan dalam gerakan menggantung ada berapa? Yaitu ada 2. Yang pertama pegangan atas dan pegangan bawah. Kalau di samping ini adalah pegangan bawah. Jawabannya adalah yang C. Kemudian soal nomor 6. Cara menjaga posisi tubuh agar posisi badan seimbang ketika meniti balok titian adalah dengan A. Berjalan dengan cepat, B. Pandangan lurus ke depan, C. Merentangkan kedua tangan, D. Tangan lurus ke depan. Untuk melatih keseimbangan, caranya adalah yang C. Merentangkan kedua tangan. Jadi jawabannya adalah C. Merentangkan kedua tangan. Kemudian soal yang nomor 7 adalah setelah melompati peti lompat, pendaratan dilakukan dengan menggunakan A. Kaki, B. Lutut, C. Tangan, D. Punggung. Kalau melompati peti lompat berarti pendaratan dilakukan dengan menggunakan kaki. Jadi jawabannya adalah A. Kaki.
Kemudian soal nomor 8. Lompat kangkang melewati teman yang membungkuk akan melompati teman. A. Kepala, B. Kaki, C. Perut, D. Punggung. Karena ini medianya adalah teman, jadi yang dilewati adalah punggung. Jawabannya adalah D. Punggung. Selanjutnya nomor 9. Posisi tangan pada saat melakukan lompat kangkang melewati teman yang membungkuk adalah A. Menumpu ke tanah, B. Menumpu ke punggung teman, C. Menumpu ke matras, D. Tidak menumpu. Tangan saat kita melewati punggung teman adalah menumpu ke punggung teman. Jadi jawabannya B. Menumpu ke punggung teman. Soal nomor 10. Pada saat akan melakukan lompat kangkang dengan teman, ketika melewati punggung teman, maka kaki harus A. Dirapatkan, B. Ditekuk, C. Dikangkangkan, D. Diluruskan. Karena melewati teman, jadi kaki harus dikangkangkan. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita masuk ke dalam soal isian. Soal nomor 1. Bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Anak-anakku masih ingat bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Yang pertama adalah gerakan melompat dilakukan dengan tumpuan kedua kaki. B. Kedua kaki ditekuk dan bersiap mendorong tubuh ke atas. C. Saat melompat, ikuti ayunan lengan ke atas untuk menambah daya dorong. Itulah tadi cara melakukan gerakan melompat. Kemudian soal nomor 2. Sebutkan manfaat dari latihan gerakan menggantung. Manfaat dari gerakan menggantung adalah A. Meningkatkan kekuatan tangan, B. Meningkatkan daya tahan otot. Itulah tadi contoh dari manfaat latihan gerakan menggantung. Kemudian soal nomor 3. Sebutkan 2 jenis ayunan dari tumpuan. Yang pertama adalah ayunan palang tunggal. Yang kedua ayunan palang sejajar. Kemudian soal nomor 4. Berikan contoh latihan gerakan mendarat. Contoh dari gerakan mendarat adalah bertumpu dengan kaki ditekuk, badan dicondongkan ke depan, dan kedua tangan lurus ke depan. Itulah di latihan gerakan mendarat. Selanjutnya soal nomor 5. Bagaimana cara melompati kuda-kuda lompat? Anak-anakku masih ingat bagaimana cara melompati kuda-kuda lompat? Yang pertama, awalan. Ambillah ancang-ancang kurang lebih 10 meter dari kuda-kuda lompat. B. Berlari dan melompati kuda-kuda lompat. C. Kedua kaki dikangkangkan dan kedua tangan bertumpu menekan kuda-kuda lompat untuk menambah dorongan ke depan. D. Pada saat mendarat, gunakan kedua kaki. Itulah tadi cara melompati kuda-kuda lompat. Itulah tadi anak-anakku soal latihan dan pembahasan yang dapat Bapak sampaikan pada materi senam ketangkasan. Selanjutnya, tugas untuk kalian kerjakan di rumah adalah simaklah video ini dan kemudian tulis jawaban dari soal-soal yang Bapak berikan. Kemudian kalian tulis di dalam buku tugas PJOK. Selanjutnya kalian foto dan dikirimkan lewat WA. Marilah anak-anakku kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.